Halo guys, kembali lagi di Mas Joko. Kali ini kita akan bahas materi tentang menentukan domain dan menentukan range dari suatu fungsi. Adapun fungsi-fungsi yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi irasional. Mau tahu caranya? Jangan kemana-mana, tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, kita akan review ya. Jadi seperti yang minggu lalu kita sudah bahas bahwa fungsi itu ada domainnya atau daerah asal, kemudian juga ada kodomain atau daerah kawan, kemudian juga ada range atau daerah hasil. Jadi kalau gampangannya adalah ada input yang berupa domain, kemudian ada outputnya yang berupa daerah hasil. Nah, kita akan menentukan input dan outputnya itu pada saat ini. Jelas ya? Oke. Nah, kali ini kita hanya akan menentukan domain dan range dari 4 jenis. Jenis yang pertama, fungsi linear yang berbentuk fx sama dengan ax plus b. Kemudian fungsi kuadrat yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi rasional dengan berbentuk fx sama dengan akar dari ax plus b. Kita akan coba bahas ini satu persatu. Yang pertama, fungsi linear. Kita langsung contoh di mana fungsi linear ini mempunyai bentuk dengan fx sama dengan 2x min 3 dengan bla bla bla, dengan bla 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 nya ini adalah domainnya. Jadi domainnya sudah ditentukan, yaitu rentang dari negatif 2 sampai 8. Ini yang dinamakan dengan domain ya. Jadi dari soal sudah ditentukan domainnya atau inputnya adalah dari negatif 2 sampai 8. Nah, tugas kita adalah sekarang menentukan berapa range-nya. Nah, cara untuk menentukan range-nya adalah kita membawa yang domainnya itu ke range-nya. Jadi dari ini, kemudian kita mengubah yang awalnya domainnya adalah x, kita ubah bentuknya menjadi 2x min 3 ya. Yang awalnya di sini x, kemudian kita ubah bentuknya menjadi 2x min 3. Nah, supaya bentuknya jadi 2x min 3, langkah pertama adalah kita kalikan 2 di semua ruasnya ya, supaya menjadi 2x dulu. Kalau sudah, didapatlah hasil 2x lebih besar sama dengan negatif 4, kemudian 2x lebih kecil sama dengan 16. Jadi semua ruas dikalikan 2 karena di sini 2x. Nah, kemudian kalau sudah 2x, kita langkah selanjutnya adalah dikurang 3. Maka semua ruas kita kurang 3. Jadi negatif 4 kurang 3, 2x kurang 3, 16 kurang 3. Didapatlah hasil 2x min 3 lebih besar sama dengan negatif 7, kemudian 2x min 3 lebih kecil sama dengan 13. Nah, karena bentuk yang berada di tengah, ruas tengah itu sudah menjadi 2x min 3, di mana 2x min 3 itu adalah fx atau fungsi tadi. Nah, fungsi tadi kalau fx itu bisa juga atau sama dengan dilambangkan dengan y. Y itu adalah range-nya. Nah, maka kita sudah mendapatkan bahwa range-nya itu adalah dari negatif 7 sampai 13. Paham ya? Jadi range-nya sudah didapat, yaitu dari negatif 7 sampai 13. Paham ya? Nah, ini adalah fungsi linear. Cara menentukan domain dan range-nya. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang kita gunakan sebagai contoh adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dengan domainnya yang sudah kita tentukan adalah dari min 4 sampai 6. Terdapat dua langkah untuk menentukan range fungsi kuadrat. Langkah pertama adalah kita membuat menjadi kuadrat sempurna. Nah, pada tahap ini akan saya tampilkan cara singkatnya saja
Untuk cara lebih detail akan saya taruh di link deskripsi untuk melihat video cara menentukan kuadrat sempurna ya. Jadi fungsi kita adalah x kuadrat min 2x min 3 kita buat menjadi fungsi kuadrat sempurna. Dapatlah x min 1 kuadrat min 4. Sekali lagi, caranya ada di deskripsi. Nah, setelah kita membuat menjadi kuadrat sempurna, langkah selanjutnya adalah kita membawa domain tersebut menjadi range. Ya, domainnya tadi adalah dari negatif 4 sampai 6. Nah, kita tadi sudah dapat bentuk fungsi kuadratnya adalah x min 1 kuadrat min 4. Nah, kita sekarang membuat x yang berada di tengah ini menjadi x min 1 kuadrat min 4. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurangkan dengan 1 supaya menjadi x min 1. Didapat min 5 di ruas kiri, di ruas kanan jadi 5. Kemudian, supaya menjadi x min 1 kuadrat, maka kita kuadratkan semua ruas. Nah, pada tahap ini, kalian harus detail. Dalam artian, ketika min 5 dikuadratkan, itu hasilnya 25. Kemudian, positif 5 dikuadratkan, itu menjadi 25 juga. Tetapi, kalian harus cek, setelah min 5, itu ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan kembali lagi ke 5 karena ini rentangnya dari negatif 5 sampai 5. Nah, jadi ketika dari negatif 5 sampai 5 kemudian kita kuadratkan, berarti juga kita akan mengkuadratkan semua yang berada di rentang dari negatif 5 sampai 5. Maka dari negatif 5 kuadrat didapatkan 25. Kemudian negatif 4 kuadratkan dapat 16. Terus sedemikian sehingga kalian data, dilihat yang paling kecil berapa. Yang paling kecil adalah 0 kuadrat. Maka 0 letakkan di paling kiri. Paling besar letakkan di paling kanan. Maka didapatlah di sini rentangnya berubah jadi 0 sampai 25. Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas silahkan rewind 30 detik sebelum ini. Next. Supaya menjadi bentuk fungsi kuadrat sempurna tadi, maka kita tinggal kurangkan dengan 4. Didapatlah rentangnya dari negatif 4 sampai 21. Nah, posisi yang di tengah ini itu adalah sama dengan fungsi kuadrat kita tadi atau fx. Ya, maka range-nya adalah dari negatif 4 sampai 21. Jelas ya? Nanti kalau tidak jelas silakan di-rewind lagi supaya jelas. Latihan 2. Ingat, pause dulu video ini setelah saya tampilkan soal supaya kalian dicoba dulu caranya. Kalau sudah benar, nanti silahkan next ke fungsi selanjutnya. Soalnya adalah tentukan range fungsi dari fx sama dengan x kuadrat plus 10x plus 21 dengan domainnya adalah dari negatif 8 sampai negatif 2. Ingat, dari negatif 8 sampai negatif 2. Sekarang silakan pause video dulu dengan kalian. Oke, silakan pause dulu video ini supaya nanti kalian bisa mengerjakan dan melihat kuncinya setelah ini. Silakan di pause. Oke, jawabannya adalah ini, dari negatif 4 sampai 5. Kalau sudah benar, silakan lanjut ke fungsi yang ketiga. Kalau masih terdapat kesalahan, silakan dicek lagi. Fungsi ketiga, fungsi rasional. Sebagai contoh, kita ambil fx sama dengan x plus 2 per x min 3. Nah, untuk domain, ini tidak bisa kita tentukan secara gampang. Ya, domain itu harus penyebutnya tidak boleh 0. Ya, sekali lagi, penyebut tidak boleh 0. Domainnya itu. Ya, jadi penyebut tidak boleh 0. Dalam artian, dalam kasus ini, penyebutnya adalah x min 3. Maka, domainnya itu tidak boleh 3. Karena kalau 3 nanti penyebutnya menjadi 0, sehingga nilai dari fungsinya itu tidak dapat kita tentukan atau tidak terdefinisi. Selanjutnya kita menentukan range-nya. Ya. Untuk range, kita mengubah x sama dengan sesuatu.
Apa itu setelah ini. Jadi fungsi rasionalnya tadi adalah x plus 2 sama dengan x plus 2 per x min 3 ya. Kemudian kita kali silang dengan y nya, didapat y dalam kurung x min 3 sama dengan x plus 2, kalikan ke dalam jadi xy min 3y sama dengan x plus 2. Kemudian kita posisikan yang memuat variabel x itu di ruas kiri, kemudian yang tidak memuat variabel x itu di ruas kanan, sehingga didapat xy min x sama dengan 2 plus 3y. Kemudian x-nya kita keluarkan, sehingga didapat x dalam kurung y min 1 sama dengan 3y plus 2. Kemudian y min 1-nya kita perlu pindah ke ruas kanan menjadi penyebut untuk 3y plus 2-nya, sehingga didapat x sama dengan 3y plus 2 per y min 1. Nah, syarat untuk range di rasional itu sama, penyebut tidak boleh 0. Dalam hal ini, maka y min 1-nya tidak boleh 0, atau y tidak boleh sama dengan 1. Maka range-nya adalah semua bilangan real kecuali y sama dengan 1. Jelas ya? Jadi range untuk fungsi rasional adalah semua bilangan real kecuali 1. 1 tidak boleh. Itu untuk range-nya ya. Jelas ya? Oke, lanjut. Latihan 3. Sekali lagi, pause dahulu video ini setelah saya menampilkan soal latihan. Tentukan domain dan range fungsi fx sama dengan 6x plus 2 per x plus 3. Sekarang silakan cari jawabannya, kemudian nanti kalian pause dulu video ini supaya nanti bisa kalian cek jawabanmu benar atau tidak. Silakan di pause. Oke, ini jawabannya. Untuk domain x tidak boleh sama dengan min 3 dan range-nya tidak boleh sama dengan 6. Semua adalah dalam semesta bilangan real. Jadi fungsi ini dengan domain dan range-nya berada di bilangan real, kecuali untuk domainnya x tidak boleh sama dengan 3 dan range-nya y tidak boleh sama dengan 6. Kalau sudah benar, silahkan lanjut ke fungsi terakhir. Kalau salah, silahkan cek kembali. Fungsi keempat, fungsi irasional. Untuk contoh, kita ambil fx sama dengan akar dari 4x min 12. Seperti yang sudah kalian ketahui, untuk fungsi irasional, yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka untuk domainnya harus memenuhi ketentuan itu. Dalam hal ini adalah 4x min 12 lebih besar sama dengan 0. Kemudian 4x lebih besar sama dengan 12, x lebih besar sama dengan 3. Maka domainnya adalah x lebih besar sama dengan 3. Untuk range, kita membawa domain tadi, yaitu x lebih besar sama dengan 3 menuju range-nya. Nah, yang pertama, x lebih besar dari sama dengan 3. Tadi, fungsinya adalah akar dari 4x min 12. Maka kita kalikan 4 dulu. Nah, jadi 4x lebih besar sama dengan 12. Kemudian kita kurangkan dengan 12 supaya menjadi bentuk fungsi awal tadi. Maka didapatlah 4x min 12 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan akar supaya sama persis dengan fungsi tadi. Didapat akar dari 4x min 12 lebih besar sama dengan akar 0. Akar 0 tetap 0. Nah, kemudian kita dapat akar dari 4x min 12 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita ketahui bahwa akar dari 4x min 12 itu sama dengan fx. Maka, kita ketahui range-nya adalah y lebih dari sama dengan 0. Jadi, range-nya adalah y lebih besar sama dengan 0. Oke, itulah cara menentukan range untuk fungsi irasional. Latihan keempat. Ingat, pause dulu video ini setelah saya sampaikan soal pada latihan keempat. Tentukan domain dan range fungsi fx sama dengan akar dari 5x plus 15. Lagi, tentukan domain dan range fungsi dari akar 5x plus 15. Silakan pause video ini supaya nanti kalian bisa mencoba mengerjakan dan nanti saya tampilkan jawabannya.
silakan pause video ini. Oke, inilah jawabannya. Jawabannya untuk domain tadi didapatkan X lebih besar sama dengan negatif 3. Kemudian untuk range-nya Y lebih besar sama dengan 0. Kalau jawabanmu sudah benar sampai tahap ini, selamat. Kemudian kalau masih ada yang salah, silakan cek kembali. Seperti pada slide yang pertama, tadi ada tugas di akhir video. Kalau sudah muncul tugas, berarti ini adalah akhir dari video ini. Silakan kalian upload cara untuk latihan 1 sampai 4 tadi. Silakan dikerjakan di kertas, bebas kertas apapun. Kalian tulis caranya, kalian upload di Veteran Learning Community 10 seperti biasa. Bapak beri waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Silakan mencoba. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Bapak. Sekali lagi, terima kasih. Semoga materi ini dapat membantumu memahami materi tentang menentukan domain dan range. Tetap sehat, salam sejahtera. Semoga kalian tetap berbahagia selalu. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, aktifkan lonceng, kemudian silakan komentar di sini. Terima kasih.